Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Yang saya hormati Ibu Fauziah Rahman, selaku Kapolri Akuntansi, dan yang saya hormati Ibu Nindya Yunita, selaku Kapolri Manajemen, dan juga Ibu Sucitra Dewi, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi. Baik, sekarang tanggal 14 Februari 2023 hari Selasa, kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Ya, kemarin hari Senin, Ibu Nindya sudah memaparkan materi mengenai prosedur ya pelaksanaan seminar, sidang dan skripsi. Nah, sekarang ini lanjutannya ya. Setelah kemarin adik-adik sudah mengetahui apa saja prosedur dalam pelaksanaan seminar ya, seminar proposal, seminar hasil dan juga sidang. Nah, sekarang di hari Selasa ini kita melanjutkan yang kemarin, yaitu pembahasannya mengenai kita akan bahas tentang Turnitin ya, Turnitin dan juga jurnal luaran skripsi. Nah, jadi untuk yang memaparkan materi pada hari ini yaitu Ibu Fauziah Rahman, SPD MSI. Kepada Ibu Fauziah Rahman dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Mutia. Saya izin ini ya Bu, off cam karena ada gangguan di kameranya Bu. Oke Bu, baik. Jadi adik-adik, kenapa ada sosialisasi ini dikarenakan kan kemarin udah jelasin sama Bu Nindya ya bahwasannya itu kita ada kebijakan terbaru. Nah, kebijakan terbarunya itu salah satunya adalah publish jurnal dan juga Turnitin kita itu udah semakin kecil menjadi 30%. Nah, jadi di sini kami dari Prodi Akuntansi dan dari Prodi Manajemen ingin membantu adik-adik bagaimana taktiknya atau kiat-kiatnya agar cepat nih si Turnitinnya bisa 30%. Dan juga bagaimana cara publish jurnal. Nah, izin saya ini ya, bagi materi. Oke. Oke, udah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Nah, jadi kapan sih draft jurnal ini perlu kita kumpulkan? Itu ada ketika Semhas. Di Semhas ini kalian harus mengumpulkan jurnal. Draft jurnal. Isinya ada 2. Draft jurnal revisi, jadi draft jurnal yang sudah ada coret-coret pembimbing atau revisiannya itu dikumpulkan, dan juga draft jurnal yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan kami langsung di-ACC gimana, Bu? Ya udah nggak apa-apa, berarti 1 draft jurnal saja. Nah, tapi untuk yang sampai tanggal 28 Februari, ya, kalian itu tidak perlu ACC pembimbing, boleh draft jurnalnya saja. Ya, untuk di Semhas. Dan untuk di sidang, untuk yang belum sampai tanggal 28 Februari tidak ada kewajiban untuk submit. Tapi kalau kalian mau submit itu lebih bagus. Ya, tidak wajib, bukan tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan kalian mau submit itu lebih bagus. Kalau tidak submit pun tidak apa-apa. Yang sampai tanggal 28 Februari. Jadi untuk yang sampai tanggal 28 Februari ini kalian berkewajiban hanya mengumpulkan draft jurnalnya saja dalam bentuk hard copy. Dan nanti ketika kalian wisuda diharapkan itu sudah accept. Dan ini pun tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk accept-nya. Tapi diharapkan sudah accept. Ini harapan kita bersama bahwasannya jurnal yang sudah kalian submit tadi sudah teraccept
Oke. Apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita publish jurnal? Yang pertama itu kita harus memilih dulu jurnal yang tepat. Nah, jadi Ibu, jurnal yang tepat itu yang seperti apa? Jadi kalian harus milih. Kalian itu adalah jurusan akuntansi dan manajemen, maka pilihlah jurnal yang mempublish artikel akuntansi ataupun artikel manajemen. Jangan nanti misalkan kalian asal-asal publish, kalian malah memilih jurnal, misalkan jurnal punya biologi, jurnal punya arsitektur. Nah, itu udah pasti kalau kalian submit ke situ ditolak artikel kalian. Jadi pilihlah jurnal yang sesuai dengan bidang kalian atau dengan artikel yang mau kalian publish. Lalu yang kedua itu mengetahui peringkat jurnal. Nah, jadi kalian pun harus tahu jangan asal-asalan publish aja karena di sini kita punya persyaratan minimum Sinta 5. Jadi kalau yang bukan Sinta 5 itu nanti tidak akan diakui sebagai tidak akan di-accept nih sebagai salah satu syarat kalian pengajuan sidang gitu. Nanti Ibu ajarin juga gimana cara kita tahu ini adalah jurnal apa, kan Sinta berapa nanti Ibu ajarin. Baru yang ketiga itu mengetahui fokus dan skop jurnal. Nah, nanti di dalam jurnal itu, walaupun secara umumnya kan misalkan itu adalah jurnal akuntansi dan jurnal manajemen. Tapi nanti di dalam fokus dan skop jurnal ini, dia tuh ada tersendiri. Misalkan di akuntansi dia membahasnya bahas apa. Misalkan dia fokusnya itu atau skop jurnalnya membahas terkait akuntansi manajemen dan akuntansi perpajakan misalkan. Terus artikel kalian itu adalah artikel auditing. Nah, maka kalian jangan publish di jurnal tersebut karena fokus dari skop itu adalah akuntansi manajemen dan akuntansi perpajakan. Jadi kalian cari lagi jurnal yang fokus atau skop jurnalnya itu tuh sesuai dengan artikel kalian. Begitu pula yang manajemen. Misalnya dilihat lagi fokus atau skop jurnalnya apa. Apabila misalkan di sana adalah fokusnya terkait manajemen pemasaran, lalu kalian misalnya artikel kalian adalah manajemen keuangan, maka coba cari lagi jurnal yang sesuai gitu. Lalu poin keempat, kesesuaian naskah dengan template. Nah, jadi adik-adik, template jurnal ini itu tidak sama. Jadi setiap rumah jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan template-nya. Nah, kalau yang di Siprodi itu adalah template, kalau untuk di akuntansi itu template untuk prodi akuntansi, jurnal prodi akuntansi di UMA. Jadi kalau misalkan kalian seandainya nanti mau submit di jurnal lain, misalkan jurnal UMSU atau jurnal UPI misalkan atau jurnal UI gitu kan, kalian harus menyesuaikan template yang mereka punya. Jangan kalian menggunakan template UMA gitu. Tapi memang hampir mirip, tapi ada beberapa mungkin yang berbeda peraturannya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan template yang sudah disediakan oleh masing-masing rumah jurnal. Nah, lalu gunakan rujukan yang berkualitas. Nah, maksudnya ini gunakan rujukan yang berkualitas ini bagaimana, Bu? Misal kalian itu mau publish di jurnal Sinta 4. Nah, usahakan rujukan-rujukan kalian, ada namanya kutipan, terus daftar pustaka. Itu tuh merupakan isinya itu adalah minimal kalian merujuk dari Sinta 5 juga gitu. Bukan dari misalkan Wikipedia, terus dari blog-blog. Nah, itu biasanya nanti jurnal kalian ditolak. Tapi gunakanlah referensi atau rujukan-rujukan yang berkualitas. Kalau mau dari buku, boleh buku. Tapi kan nanti ada penelitian terdahulu dan lain-lain. Usahakan penelitian terdahulu kalian itu minimal sama dengan Sinta yang mau kalian submit gitu. Jurnal Sinta yang mau kalian submit. Misalkan kalian mau submit di Sinta 5, maka rujukan jurnalnya atau dapus atau kutipannya adalah bersumber dari jurnal-jurnal Sinta 5 minimal. Kalau kalian mau menggunakan rujukan Sinta 4 malah lebih bagus, atau Sinta 2 atau Sinta 1 itu lebih bagus. Nah, baru yang poin ke-6, gunakan reference manager ketika membuat citasi. Citasi itu apa, Bu? Nah, citasi itu adalah kutipan dan daftar pustaka. Nah, biasanya yang digunakan ini tuh adalah kita menggunakan Mendeley. Nah, kemarin juga kalian udah pernah kan
sosialisasi terkait Mendeley itu bagaimana cara penggunaannya, download-nya gitu. Dan bahkan ada beberapa dosen pembimbing mungkin yang sudah menyarankan kalian untuk menggunakan Mendeley dalam mengutip serta membuat daftar pustaka. Jadi kalau di dalam jurnal itu hukumnya adalah wajib ya menggunakan reference manager. Dan sebenarnya ini bukan untuk mempersulit, malah kalian kalau menggunakan Mendeley akan lebih mudah. Jadi tidak ada yang miss gitu. Dan poin ketujuh adalah cek plagiarisme. Nah, cek plagiarisme itu penting untuk mencegah kita ada indikasi plagiat nih. Karena nanti hukumannya ketika kita memplagiasi itu lumayan berat. Yang pertama itu kita akan di blacklist, jadi kita tidak bisa lagi publish jurnal di jurnal tersebut kalau misalkan seandainya kita tuh terbukti melakukan plagiarism. Dan yang lebih dirugikan lagi nanti ketika kalian publish, kalian tuh membawa afiliasi. Afiliasi kalian tuh nanti adalah Universitas Medan Area. Kemungkinan Universitas Medan Area juga akan terblacklist dari rumah jurnal tersebut ketika misalkan ada penulisnya terbukti melakukan plagiarisme. Jadi plagiarisme ini sebenarnya sangat penting gitu. Jadi jangan disepelekan. Untuk jurnal itu biasanya rumah-rumah jurnal ini meminta 20% untuk cek Turnitin. Tapi tergantung juga ada yang 15 gitu. Jadi kita harus melihat lagi peraturan dari rumah jurnal yang mau kita tuju. Nah, ketika kalian sudah ke 7 langkah ini sudah kalian terapkan, mudah-mudahan ya kalian bisa bisa di-accept oleh editor dari jurnal yang kalian tuju. Lalu mungkin banyak pertanyaan gini, Bu, mahal loh Bu, publish jurnal, katanya berbayar dan lain-lain. Iya, memang betul berbayar. Namun ada juga yang gratis. Nih, berikut ya ada sekitar, sebenarnya banyak nih, cuman Ibu jadikan sampel aja, ini ada sekitar 17 jurnal baik akuntansi maupun manajemen yang berbayar dan gratis. Di sini ada yang gratis, yang RP Strip ini adalah gratis, jurnal-jurnal gratis. Ada yang 300.000, ada yang 375, ada nih paling mahal ada 400, itu sekitar 4. Kalian boleh milih di sini. Ketika kalian misalkan, itu semua pilihan ya. Kalau kalian mau yang berbayar silahkan, kalau kalian mau yang gratis ada nih juga silahkan gitu. Oke, lalu Bu bagaimana cara submit jurnal? Nah, oke ini Bu stop dulu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Pas ya? Kita nanti aja sekalian ya. Bagaimana cara publish jurnal? Yang pertama, kalian harus tahu dulu jurnal apa yang mau kalian tuju. Misalnya, kayak tadi kan sudah di list tuh, Ibu list. Misalnya kalian mau ke jurnal lebarkan dia lagi tajam. Udah. Nanti kali. Ya, bentar. Nah, misalnya kalian mau publish jurnal, gimana caranya? Gue kasih contoh, misalnya kalian mau publish di jurnal Unpad misalnya ya, JAAB. Pertama kalian masuk dulu ke, udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Nah, misalnya jurnal JAAB, ini jurnal punya Universitas Pajajaran. Nah, kalian masuk dulu nih ke jurnalnya, ke rumah jurnalnya, websitenya. Nah, ini kita sudah masuk di rumah jurnal JAB. Nanti di sini ada penjelasan. Nah, kalau misalkan seandainya di sini tidak ada scope, ya kan, kalian bisa lihat archive-nya. Kira-kira jurnal yang bisa dipublish di sini tuh apa saja?
Nah, kalian lihat persisnya. Nih, ini dia bahas terkait CSR, terus terkait financial reporting quality, financial distress, nah gitu ya. Terus apa nih? Customer loyalty. Nah, jadi mungkin adik-adik yang punya artikel berhubungan dengan ini tuh bisa masuk ke jurnal Unpad. Nah, terus Bu, gimana lagi langkahnya? Pertama, itu kalian melakukan registrasi. Jadi kalian harus punya akunnya dulu. Ya, kalian registrasi. Nah, ini kalian masukin mau bahasa apa nih untuk berkomunikasi dengan editor. Misalnya kalian maunya pakai bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia. Terus di sini masukin nama kalian. Buat misalnya Fauzia, ya. Fauzia, terus passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Harus 6 ya, 6 karakter berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diisinya yang ada tanda bintangnya di atas aja. First name, Fauzia. Fauzia. Middle name nggak ada, last name, Fauzia Rahman. Inisialnya itu inisial nama kita, FR, terus gendernya email. Nah, ini ada affiliation-nya. Ini kita pilih, kita berarti universitas Medan area ya. Medan area. Signature-nya nggak usah, ini kita isi. Nah, Fauzia, staff email, confirm email. Nah, ini nomor handphone kita. Pengalaman. Pentingnya. Nah, ini kita centang semuanya. Nah, udah dicentang semua, terus klik register. Nah, ternyata katanya tidak bisa ya, error. Oh, ini mungkin lagi error. Nah, jadi caranya gitu. Jadi kalian melakukan register dulu. Nanti ada akunnya. Biasanya ke email tuh akunnya masuk. Nah, untuk ketika kalian sudah punya akun, baru kalian bisa submit. Nanti di sini diisinya nih. Misalkan tadi Fauzia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti login. Setelah login baru kalian bisa submit. Nah, sebelum kalian submit, jadi kita tuh ada namanya etika publikasi. Kalian itu tidak bisa publikasi satu artikel hanya boleh publish di dalam satu rumah jurnal. Jadi jangan misalkan gini, karena kalian mau buru-buru, udahlah saya mau publish di 5 jurnal, tapi satu artikel, nah itu nggak boleh. Itu pelanggaran, nanti bisa terdeteksi plagiarisme. Kalau misalkan seandainya nih, dua-duanya terpublish gimana? Berarti salah satunya ada yang kena plagiarisme, dan itu
nanti kalian bisa di blacklist gitu dari rumah jurnal tersebut. Lalu gimana Bu biar kami tahu? Nah, jadi sebelum kalian publish jurnal, nanti di dalam, oke, tunggu dulu ya. Di aduh nggak ada. Nah, nanti di dalam rumah jurnalnya itu ada kontak person editor. Kalau nggak ada, biasanya itu ada nomor handphone. Kalau nggak ada nomor handphone, biasanya menyertakan email. Nah, di dalam email tersebut, kalian hubungi dulu editornya. Kalian bilang, kalian perkenalkan diri, misalkan bahwasanya kalian adalah mahasiswa UMA yang ingin mempublish jurnal di jurnal, misalnya nih yang tadi ya JAB, misalnya kalian mau publish jurnal di jurnal JAB, dikarenakan itu adalah salah satu tugas kalian untuk, atau sebagai salah satu syarat untuk sidang, misalnya dijelasin. Nah, kalian itu punya tenggat waktu sidang tuh kapan, misalnya gitu ya. Terus nanti kalian gini, sekiranya apakah jurnal saya ini bisa di-accept bulan berapa, misalnya gitu. Misalnya kalian itu kebutuhannya di bulan di bulan Juni misalnya gitu. Nah, kalian itu mau jurnal kalian dipublish di bulan Juni. Kalian cek nanti di jurnalnya. Tadi kan ada ya Ibu kasih nih. Oh, salah. Oke, ini deh. Nah, ini. Jadi misalnya kayak Journal of Accounting and Business. Dia itu publish di Januari dan di Juli. Nah, jadi kalian tuh nggak bisa begitu kalian submit langsung dipublish, enggak. Dia nanti ada beberapa tahapan. Setelah kalian submit, itu nanti status kalian itu adalah submitted, ya kan? Ketika sudah di-review, nanti ada namanya in review status jurnal kalian. Nah, ketika in review berarti tandanya jurnal kalian sudah dibaca oleh editor jurnal tersebut atau sedang direvisi. Nah, ketika selesai revisi, nanti itu masuk ke ada notifikasinya ke email kalian bahwasannya kalian perlu memperbaiki jurnal kalian gitu. Apakah itu minor atau mayor kesalahannya. Ketika itu minor, itu kita harusnya bersyukur karena nanti cuma beberapa paling yang diperbaiki. Setelah diperbaiki, kalian submit ulang. Submit ulang file yang sudah kalian submit gitu. File yang udah kalian perbaiki, kalian submit ulang. Nah, nanti ketika misalkan sudah kalian perbaiki, ternyata tidak ada kesalahan, kalian akan diberitahukan bahwasanya jurnal kalian sudah di-accept. Ketika jurnal kalian sudah di-accept, disitulah kalian bisa meminta LOA kepada editor. Jadi jangan kalian misalnya kalian submit, terus kalian hubungi editor langsung minta LOA. Nah, itu nanti langsung kesel editornya. Editor kesel, akhirnya belum diperiksa, sudah di blacklist tuh jurnal kalian. Jadi kita tuh ada etikanya juga. Etika menghubungi editor, etika meminta LOA. Atau misalnya nih, ketika kalian submit, ternyata statusnya sudah 1 bulan, misalnya tidak in review, atau in review terus gitu, udah 1 bulan atau sampai 2 bulan. Itu kalian boleh menanyakan ke email atau ke kontak person editor, menyampaikan bahwasannya bagaimana nih kelanjutan si jurnal kalian ini gitu. Seperti itu. Jadi untuk publish jurnal ini sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa? Karena kita berpacu sama waktu. Ya. Kalau misalkan makanya itu jangan sampai gini, udah kita berpacu pada waktu terus kita salah misalkan. Misalkan kita malah publish ke tempat yang editornya misalkan tidak fast respon. Kita chat misalkan nggak direspon, terus kita hubungi nggak direspon, kita email juga nggak direspon. Kalau misalkan kalian menemukan seperti itu, silakan ganti rumah jurnal yang lain. Makanya penting sekali sebelum kalian submit, silakan hubungi editornya terlebih dahulu untuk melihat apakah editornya ini fast respon atau low respon. Apalagi kalian yang misalkan punya tenggat waktu nih mau sidang, misalnya gitu. Jadi lihat dulu. Dan ketika misalnya kalian mau di bulan Maret misalnya gitu untuk publish. Ini kan ada Journal of Islamic Accounting and Tax, misalkan dia publish di bulan Maret.
karena dia di bulan Maret, jangan langsung kalian submit. Tetap hubungi editor. Kalian tanya, apakah untuk publish di bulan Maret masih ada slot? Nah, kemungkinan besar itu orang-orang tuh sudah mengantri tuh yang mau di-publish, yang sudah menunggu yang sudah accept di bulan September misalkan atau di bulan Desember, tapi publish-nya di bulan Maret sehingga pada bulan Maret ini slotnya sudah habis. Akhirnya kalian harus pindah ke September. Jadi tetap harus komunikasi dengan editor tuh perlu. Kalian tanya, apakah di bulan Maret masih ada slot? Ketika misalnya editornya menjawab, masih ada 3 slot lagi, baru kalian submit. Gitu. Jadi kita nggak asal-asalan untuk submit ini. Oke? Lanjut, itulah kalau untuk jurnal seperti itu. Jadi sebelum kalian submit, alangkah lebih baik kalian hubungi dulu editornya itu untuk tadi, untuk misalnya apa namanya? Kalau seandainya kalian pengen tahu nih kira-kira bisa submit atau enggak, atau slotnya masih tersedia atau tidak, dan juga melihat apakah editornya ini fast respon atau tidak. Seperti itu. Jangan lupa kalian sebutkan salam, ucapkan terima kasih kepada editor, sehingga itu menjadi salah satu kunci bahwasanya kalian menghargai gitu. Ya, etika dan lain-lain itu perlu, dan itu tuh menjadi penilaian juga dan poin penting untuk jurnal kalian itu dipublish. Lalu ini masih sering juga Ibu temukan kesalahan kalian dalam menyusun draft jurnal. Coba kalian perhatikan, itu kan ada tuh yang di-share di si Prodi, baik akuntansi maupun manajemen terkait draft jurnal dan juga peraturan-peraturannya ya. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Untuk ininya sudah terlihat belum? Udah, ya. Bu. Udah, Bu. Jadi nanti ini adalah template untuk jurnal akuntansi dan bisnis. Nanti untuk jurnal manajemen ada di situ di ini juga ya. Nah, ketika kalian nanti untuk syarat semhas maupun sidang, ini ya, yang jurnal akuntansi dan bisnis, jurnal program studi akuntansi, terus jurnal. Nah, ini pokoknya headernya ini itu di-delete. Jangan juga kalian masukkan. Ada ini ketika memang sudah publish nanti. Ini kan kita belum publish, ceritanya masih draft jurnal saja. Jadi untuk ini, nah ini itu tidak perlu kalian masukkan. Jadi ini di-delete. Tidak perlu ada ini. Jadi kalian mulai dari sini, dari judul. Mohon dibaca betul-betul ya. Kayak misalnya, judul hendaknya ringkas dan informatif tidak lebih dari 15 kata dalam bahasa Indonesia. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dia harus 15 kata. Jadi kalian nanti hitung.
Ya. Nah, misalnya judulnya adalah pengaruh integritas, kreativitas, dan kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, ya kan? Itu udah tambah lagi studi kasus pada wajib pajak pengguna jasa konsultan pajak CV Metia. Kita hitung dulu pengaruh 1, integritas 2, kreativitas 3, dan 4, kualitas 5, konsultan pajak berarti 7, terhadap kepatuhan wajib pajak 10, pajak 11. Berarti ini sudah melebihi. Dia ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, berarti ketika di jurnal itu tidak perlu seluruh judulnya ini dimasukkan. Berarti studi kasus pada wajib pajak pengguna jasa konsultan pajak CV Metia itu nggak perlu dimasukkan. Jadi dimasukkan hanya pengaruh integritas, kreativitas, dan kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terus untuk objeknya ini nanti bisa kalian masukkan di dalam isinya, isi dari jurnalnya. Di situ jelaskan bahwasannya kalian ini meneliti di jasa konsultan pajak CV Metia gitu. Di situ nanti kan ada objeknya dan lain-lain ya. Jadi perhatikan di judul ini banyak yang salah. Kadang kalian ini malah mengcopy paste judul kalian yang deskripsi masuk ke dalam jurnal. Padahal kalau untuk di jurnal ini ada batasan judulnya, berapa jumlah katanya, ini harus diperhatikan. Nah, masukkan nama pertama itu nama kalian, nama kedua itu nama pembimbing. Nah, nanti dikonsultasikan dengan pembimbing apakah nama pembanding diikutkan atau tidak. Ketika pembimbing itu berkata dimasukkan, maka dimasukkanlah pembanding itu sebagai nama ketiga. Jangan ketukar ya, misalkan nama pertama kalian, nama kedua pembanding, dan nama ketiga pembimbing. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi yang pertama itu nama kalian, yang kedua nama pembimbing, dan nama ketiga itu adalah nama pembanding. Di abstrak juga itu tuh ada lagi peraturannya. Abstrak ditulis secara ringkas, faktual, meliputi tujuan penelitian. Jadi yang dimasukin ke dalam abstrak itu pertama tujuan penelitian. Berarti nanti isinya adalah penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla. Kan? Setelah selesai kalian bahas tujuan penelitian, baru bahasnya metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa? Ya, setelah metode, baru nanti hasil dan kesimpulannya apa. Gitu. Jadi tidak semuanya, jadi nggak harus teori-teorinya, terus pengertian dari variabel X itu masuk ke dalam abstrak. Jadi yang masuk ke dalam abstrak itu adalah tujuan penelitian, terus metode penelitian, jumlah sampelnya berapa, terus metode pengambilan sampelnya juga boleh dimasukkan ke sini. Tapi jangan kayak misalnya tuh sampai seluruhnya hingga nanti si abstraknya ini jadi lebih dari 200 kata. Jadi abstrak ini itu tidak lebih dari 200 kata. Minimal 150 kata dan maksimal 200 kata. Jadi kalau cuma 100 kata boleh Bu? Enggak. Karena dia minimalnya 150. Oke, langsung ke ada keyword. Keywordnya itu 3-5 kata. Jadi nggak boleh lebih. Jadi nggak usah semuanya dimasukin ke dalam keyword. Oke, terus pendahuluan nih. Hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian. Presentasi panjang halaman pendahuluan antara 10-15 dari panjangnya keseluruhan sebuah manuskrip. Rujukan ditujukan dengan menuliskan. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas. Nah, jadi di dalam, kalau kebetulan ini di jurnal JAB ini tidak ada landasan teori. Jadi, bab 1 dan bab 2 itu diringkas di dalam pendahuluan. Dan untuk pendahuluan ini hanya 10-15% aja.
Nah, lalu setelah pendahuluan terus metode penelitian. Nah, di sini dibaca lagi. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi subjek bahan yang diteliti, alat yang digunakan, dan jangan percobaan. Dan di metode penelitian ini jangan langsung kalian copy paste bab 3 langsung dimasukkan ke sini. Enggak seperti itu. Jadi kita pilah-pilah juga gitu. Kita pilah-pilah, hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya aja. Misalnya kayak kalian menggunakan regresi linear berganda, itu nggak usah rumusnya kalian masukin di situ. Jadi langsung aja kalian peneliti ini menggunakan regresi linear berganda. Terus pertamanya misalkan asumsi klasik, nggak usah semuanya tuh kalian cantumkan di sini rumusnya gitu, karena itu adalah biasa dikenal oleh orang-orang kan. Langsung aja disampaikan kalian menggunakan metode apa, terus teknik analisis datanya apa, gitu. Terus populasinya berapa, sampelnya berapa, teknik pengambilan sampelnya berapa, itu aja. Jadi nggak perlu serinci yang ada di dalam skripsi. Baru hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan format hasil penelitian ini membahas tidak dipisahkan mengingat jumlah halaman yang tersedia. Bagi penulis terbatas, manuskrip ini ditulis dengan kerapatan baris 1 spasi. Huruf Carbia 12. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dukungan tabel, grafik, atau di dalam ini juga di dalam hasil dan pembahasan kemarin pun banyak ibu temukan itu kalian misalkan uji asumsi klasik semuanya dimasukin. Nah, nggak gitu. Jadi yang penting-penting aja, misalkan uji normalitas sama multikolinialitas, misalnya itu aja, misalkan. Terus abis itu langsung masuk ke hasil. Hasilnya berpengaruh atau tidak, ya kan? Sama apa namanya itu tabel hasil yang uji T, uji signifikan itu dimasukin. Jadi nggak usah seluruh tabel, seluruh gambar itu kalian masukin, nggak perlu. Jadi beberapa aja yang kalian masukin yang memang kalian rasa penting gitu. Setelah itu dibahas. Misalkan berpengaruh nih hasilnya. Berarti kalau berpengaruh, berarti H1 diterima, H0 ditolak kan gitu. Nah, terus kalian pun menjelaskan nih di pembahasannya kenapa bisa berpengaruh. Gitu. Dimasukin lagi yang tadi tuh argumen kalian yang dari hipotesis itu dimasukin lagi di sini nih. Berpengaruh karena bla 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 bla, terus sesuai dengan teori apa kalau ada teorinya dan juga sesuai dengan penelitian terdahulu. Dah, selesai sampai di situ. Jadi nggak panjang-panjang. Baru kesimpulan. Kesimpulannya simpulan kalian gitu. Kesimpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, jadi pertanyaan penelitian misalkan apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y? Nah, berarti nanti kesimpulannya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dah itu aja. Jadi kesimpulan ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian gitu. Nah, ucapan terima kasih ini optional, bisa kalian masukkan atau tidak kalian masukkan. Nah, terus dalam draft jurnal ini, itu paling banyak biasanya 12 lembar. Sudah sama daftar pustaka. Jadi tidak sampai 30, tidak sampai 20. Paling banyak 12 halaman. Paling banyak. Kalaupun misalkan berlebih, karena ada pusnya banyak, mungkin 13 sampai 14 gitu. Tapi jarang-jarang. Biasanya tuh paling banyak tuh 12. Gitu ya. Jadi kalian harus pastikan nanti ketika membuat draft jurnal itu tidak tebal, draft jurnalnya hanya maksimal 12 halaman. Dan ingat lagi untuk headernya ini dibuang, tidak menggunakan ini. Nah, ini jangan sampai nanti kalian misalkan publishnya di jurnal UMSU, kalian ini masih ada nih si ininya nih. Jadi yang dipakai hanya ini saja. Dari judul sampai akhir. Gitu. Gitu ya, jadi tolong diperhatikan, jangan semuanya kalian pindahkan copy paste gitu. Harusnya kalian sudah bisa paham, karena kan kalian dalam menyusun skripsi, kalian juga baca-baca jurnal. Jadi kalian lihat, oh ternyata jurnal itu seperti ini ya, gitu.
Ada nggak pernah kalian ketemu, jumpain jurnal yang di hasil dan pembahasannya itu seluruh sampai uji asumsi klasiknya seluruh dimasukin, terus rumusnya semuanya dimasukin. Nah, itu biasanya nggak ada, gitu. Jadi jangan seperti itu. Coba kalian pun melihat rujukan jurnal-jurnal sebagai contoh jurnal-jurnal yang sudah menjadi acuan kalian dalam pembuatan skripsi. Ya, lanjut untuk persyaratan selanjutnya itu selain jurnal ada mungkin yang kalian akan kesulitan di Turnitin. Nah, karena dulu Turnitin kita kan 50 ya, sekarang udah semakin kecil menjadi 30%. Nah, 30%. Terus, jadi gimana Bu kami agar bisa cepat nih Turnitin? Ibu menyarankan kalian untuk mempunyai akun Turnitin sendiri. Jadi kalian tidak mengandalkan Bang Ardi ataupun Bang Mija. Nah, mungkin selama ini banyak keluhan nanti. Iya Bu, belum selesai dicek sama Bang Ardi, belum selesai dicek sama Bang Mija. Nah, kita meminimalisir itu. Kalau misalkan seandainya lama ngecek sama Bang Ardi dan Bang Mija, itu adalah hal yang wajar. Kenapa Ibu bilang wajar? Karena Bang Mija cuma satu, Bang Ardi cuma satu. Mahasiswa yang mau ngecek Turnitin itu ada ratusan. Dan pekerjaan Bang Ardi dan Bang Mija bukan hanya mencek Turnitin. Jadi caranya agar misalnya untuk menghindari apa ya, karena kalian pun mengejar waktu, Ibu sarankan kalian untuk mempunyai akun Turnitin sendiri. Bu, belinya di mana, Bu? Di Shopee banyak. Kalian bisa cek di Shopee, nanti pilih Turnitin yang no repository. Ya. Jadi, Ibu kemarin nih, karena memang hari ini mau sosialisasi, sebenarnya Ibu udah biasa tuh beli akun Turnitin di Shopee. Nah, ini Ibu beli lagi untuk ini ngebahas Turnitin sama kalian ya. Nanti kalian tuh check out Turnitin itu ada waktu-waktunya, itu bisa kalian pilih mau berapa minggu kalian butuhkan. Kalau saran Ibu sih kalian cukup beli yang 1 minggu. Yang 1 minggu itu harganya murah, hanya 15.000. Kalaupun misalkan seandainya, Bu, kami mau berdua, Bu, boleh gitu. Misalkan jadi harga 15.000 untuk 1 minggu itu ada 50 slot yang bisa kalian, jadi kalian bisa 50 kali ngecek Turnitin, 15.000. Jadi dalam 1 hari misalkan kalian sudah cek dia 38 misalnya gitu plagiarismnya. Nah, di situ kalian bisa langsung parafrase. Setelah kalian parafrase, kalian bisa submit lagi, kalian cek lagi, oh ternyata udah turun nih jadi 30, mana lagi yang perlu diperbaiki. Jadi dalam 1 hari kalian bisa bolak-balik memperbaiki. Nah, kalau misalkan kalian hanya mengandalkan Bang Ardi ataupun Bang Mija, kalian menunggu lagi nanti. Bang, cek ya Bang ya, gitu. Nanti nunggu lagi, misalkan sehari, sayang waktunya gitu. Jadi Ibu menyarankan kalian punya akun sendiri. Caranya gampang, kalian tinggal, Ibu bukan mau promosi ini ya, kalian tinggal nanti lihat di Shopee, Turnitin, no repository, kalian cari itu yang harganya variatif, ada yang 12.000, ada yang 15.000. Nanti kalian ketika kalian check out itu akan diberikan, kalian chat aja ke Shopee-nya kalau kalian sudah melakukan pembayaran. Setelah itu nanti kalian akan dikasih akun dan password-nya untuk cek Turnitin. Nah, untuk cara ceknya gimana, Bu? Nih, Ibu kasih tutorialnya. Kita buka Turnitin. Turnitin. Turnitin.com. Nah,
Ini sudah terlihat belum? Oke, Bu, tadi barusan. Sudah, Bu. Oke, udah ya. Nah, nanti kan kalian masuk ke turnitin.com. Masuklah email. Nanti emailnya itu yang kalian masukkan email yang diberikan oleh akun yang di Shopee tadi itu. SMK sederajat dan kuliah sebenarnya bisa posisi kayak drive. Amanda, 6,5. Terus nanti masukin passwordnya, baru login. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya, kalian klik ini. Ini ya, kalian klik. Nah, akan muncul seperti ini. Bagaimana cara submitnya, Bu? Nih, kalian klik submit. Submit, baru ini adalah kalian mau kasih judul apa? Misalnya kalian mau kasih Turnitin skripsi 1 misalnya. Lalu dari mana kalian ambil filenya? Misalkan dari komputer kalian, berarti choose from this computer. Nah, misalnya ini ya, ini file penghubung. Ya, setelah itu sudah tertampil di sini nama filenya, baru kalian upload. If you need. Nah, ternyata mungkin karena ini sambil Zoom, jadi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa, jadi kita cancel aja. Nanti setelah diupload, dia akan muncul seperti apa namanya manuskrip kalian di sini. Setelah itu langsung cek gitu, langsung klik cek di sini. Di sini ada pokoknya tombol warna biru itu kalian klik lagi. Setelah itu nanti akan kembali ke. Nah, akan seperti ini. Nanti akan kalian kembali ke halaman ini lagi. Nanti di sini, di similarity-nya ini akan muncul processing. Di situ bacanya processing. Jadi kalian tunggu aja, misalkan sampai 5 menit, nggak muncul-muncul, 10 menit, nggak muncul-muncul, nanti kalian ini aja nih, si link ini kalian enter kembali. Stop, gitu kan. Kalau misalkan di sininya setelah kalian enter lagi linknya ini, masih processing, berarti masih harus ditunggu dulu. Mungkin file yang perlu dicek si Turnitin ini terlalu banyak, jadi butuh waktu yang lebih banyak juga. Kalau sudah keluar hasilnya seperti ini, kalian klik aja. Berarti ini masih 39. Kan? 39. Kalian lihat. Dan klik, kalian bisa. Nah, keluarlah dia hasilnya. Nah, ini 39 ini, ya kalau misalkan kalian mau lihat ini dari mana gitu kan, lebih gampang kalian download dulu. Kalian download. Downloadnya ini ya, yang kalian download. Oke, kelihatan ya?
kelihatan ininya 1 gitu, 1 by HX HD. HX HD. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, nanti kalian turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Nah, kalian lihatnya di sini. 39 ini yang tercek melakukan plagiasi. Berarti 39% ini kita plagiasi ini gitu kan. Setelah dicek kognitif. Berarti kita plagiasinya dari mana? 19% ternyata kita ngambil dari repositori UB. 8% kita ambil dari Jamal UB. 4% kita ambil dari media peneliti. Nah, jadi ini kita kelihatan nih, kita tuh melihat dari mana saja tuh kelihatan di Turnitin. Jadi jangan sampai kalian itu, kalau misalkan seandainya ada yang melakukan plagiasi itu ngambil penelitian orang atau menjadikan penelitian kita, bakal kelihatan di sini. Dan bahkan sampai kelihatan kita tuh melihatnya itu di mana. Gitu. Ini semua terlihat sih, berapa persen. Baru bagaimana Bu cara mengecilkannya? Cara mengecilkannya, misalnya kalian mau berapa persen nih? Misalkan untuk kebutuhan skripsi, misalkan kan 30%. Berarti kalian harus menurunkan 9% ini. Caranya gimana? Caranya antara kalian turunkan ini yang paling tinggi nih, yang 19%, turunin 9, atau kalian cek yang kurang-kurang dari 1, kalian cek. Cara ceknya nih. Berarti yang angka 1 itu adalah yang terdetek kita kopas dari repositori UB. Kita pilih, kita mau yang ambil yang paling tinggi atau kita hapus yang paling rendah. Kalau kita mau ambil yang paling rendah, berarti kita harus ini nih. Yang dari 1 ini, itu harus tidak ada lagi. Berarti cara kerjanya adalah, ini kalian buka, ya kan? Yang hasil penelitian ini kalian buka. Lalu, nih, cek ya. Kita coba yang di repositori ini nih, kita kecilkan. Berarti yang angka 1 ya. Yang angka 1. Jadi kalian harus buka 2 device seperti ini. Satu lagi adalah skripsi kalian yang tadi kalian cek, yang file Word-nya. Nah, baru kita cek di sini. Berarti kita cari yang di atasnya ini 1. Kita cari yang 1. Nah, ini dia. 1 di sini. Proyek dalam literatur akuntansi, manajemen maupun manajemen keuangan lebih menekankan pada aspek. Nah, kira-kira itu bisa nggak kita parafrase? Kalau seandainya tidak bisa diparafrase, kita tinggalkan. Kita cari yang kita bisa parafrase. Misalnya kita ubah menjadi alat analisis pengambilan keputusan, investasi proyek dalam literatur akuntansi manajemen, pembelajaran mengenai, misalkan kita buat pembelajaran mengenai akuntansi manajemen atau manajemen keuangan mengenai alat analisis pengambilan keputusan investasi proyek. Nah, gitu kan. Yang menekankan pada aspek finansial seperti bla 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 bla. Nah, kalau ininya kan memang nggak bisa kita parafrase karena ini memang sudah ada ketentuannya, gitu kan. Jadi dirubah aja tapi tidak mengubah inti atau makna dari kalimat kalian. Setelah ini kalian ubah, kalian cek lagi ke bawah, mana lagi angka 1, nah ini. Kesiapan serta ketersediaan keseluruhan sumber daya, target pasar menjadi tujuan dan proses yang akan dipilih untuk penyelesaian proyek. Ini ya. Sementara itu, untuk menilai kegagalan investasi proyek juga dibutuhkan analisis dari efektivitas sumber daya seperti cara itu finansial seperti kesiapan serta kesediaan keseluruhan sumber daya. Berarti ini kita dilihat misalnya. Kata lain dari ketersediaan apa misalkan? Seperti
sumber daya yang cukup. Tuh, misalnya. Terus target pasar, kena juga nih. Target pasar kayaknya nggak bisa kita ini ya. Yang menjadi tujuan. Oh, kita balik aja. Jadi tujuan target pasar gitu. Ini. Tujuan target pasar. Terus dan proses yang akan dipilih untuk penyelesaian proyek. Dan proses yang akan dipilih untuk penyelesaian proyek. Jadi ini kita buat dan proses yang akan dipilih, pemilihan proses penyelesaian proyek yang tepat. Nah, gitu. Jadi parafrase itu cuma mengubah-ubah aja. Misalkan awalnya kalian yang di awal kalimat jadi akhir kalimat gitu. Jadi perubahan kata-kata aja. Misalkan contohnya seperti itu ya. Atau kita misalnya kita lihat lagi yang 1%. Kita cek yang 1%. Ini ya, misalkan nomor 5. Kita cek nomor 5 tuh ada berapa. Atau gini, nih. Ini tuh nomor 3. Ini nomor 3 kan? Ini bentuknya adalah kita ubah menjadi bentuk gambar. Nah, gitu. Kalau nomor 3, kita ubah dalam bentuk gambar. Nah, yang seperti ini kena nggak ya? Kalau kena cek plagiarisme. Ini, kena ya. Poin 1. Tabel 4. Tabel 4. Tabel 2. Tabel 2 juga kayaknya kena. Oh, tabel 2 enggak ya, aman ya. 2 enggak kena. Yang kena tabel yang ini, karena dia kena, kita buat aja dalam bentuk gambar. Jadi. Tapi jangan semuanya kalian bentuk dalam gambar. Kenapa? Karena ini nanti tuh dibagi dengan jumlah kata yang ada. Nah, ini kalian pilih. Nah, ini kalian dulu. Sorry, bukan ini. Nah, ini. Kalian dulu. Paste dalam bentuk gambar. Karena sesuaikan. Sama tabel ini. Kenapa seperti ini? Karena memang apalagi yang mau kita parafrase dari proyek A nanti merubah unsur dari penelitian. Makanya ini tidak usah kita, nggak bisa kita parafrase. Jadi hal-hal yang memang sudah bisa diparafrasekan, bisa kita rubah menjadi gambar, kita rubah menjadi gambar. Tabel-tabel. Ini ada katanya justifikasi yang diberikan untuk hasil ini. Berarti kita buat aja bahasa Indonesia atau kata lain dari justifikasi apa gitu.
Ada yang tahu nggak? Kalau kita buat di sini alasan yang diberikan untuk memperkuat hasil dari penelitian ini, yaitu gitu. Nanti dicek lagi mana yang angkanya 1 sampai semuanya itu selesai gitu. Atau misalnya kita cari ya yang di bawah 1, yang di bawah 1 itu 22 misalkan. Kita cari nomor 22 itu ada di mana. Kita jangan yang di bawah 1 deh, yang 1. Kita cari yang nomor 7. Nomor 7. Oh, ini aja deh, nomor 6. Nomor 6 di metode penelitian. Nah, penelitiannya terdiri dari 2 variabel independen. Jadi kita rubah menjadi Nah, berarti kita rubah jadi terdapat 2 variabel independen dalam penelitian ini, yaitu ya. Baru dalam penelitian ini diberikan tes sebanyak 2 kali. Berarti adanya terdapat 2 tes yang diberikan, 2 tes yang diberikan. Nah, berikan. Terus tes yang diberikan sebelum perlakuan dan sesudah, dan tes yang diberikan sesudah perlakuan. Ada lagi enggak? Nomor 6. Karena udah kita parafrase ya. Nomor 6 habis kan. Nih, nomor 7 ini. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Udah itu doang yang harus kita rubah. Berarti itu di ini ya, salah satu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kita buat dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan metode yang menitikberatkan, kan udah gitu. Nah, sekarang ini kan contoh aja ya, nggak semuanya kita parafrase. Kita rubah ini berarti ornitin 1. Nah, coba kita cek
lagi Turnitinnya. Nah, coba kita submit. Kita cek lagi. Kita buat isinya 2. Yang ini 1. Upload. Oke, tinggal kita tunggu. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan? Atau sambil menunggu hasil Turnitin kita ya yang tadi udah kita kerjakan. Jadi Ibu mau memberikan sedikit apa namanya? Klarifikasi terkait tahap berkas sidang. Jadi ternyata kemarin ada sedikit kesalahan dalam pemberian informasi. Untuk lembar kendali 2.2 untuk form sidang, itu kan kemarin disampaikan bahwasannya hanya laporan penelitian saja. Nah, ternyata tidak. Jadi untuk lembarnya, baik yang sebelum apa ya? Untuk lembarnya yang sekarang mau kalian kalian mau menyerahkan sebelum tanggal 28 tadi itu tetap menggunakan form terbaru. Nah, untuk form terbaru itu ternyata ada 3 yang berbeda dengan form lama. Yang pertama itu menyertakan draft laporan penelitian skripsi. Nah, jadi draft laporan penelitian skripsi itu adalah draft skripsi kalian lengkap. Draft skripsi kalian lengkap. Bukan dalam bentuk hard copy, tapi dalam bentuk soft copy. Di dalam CD, di burning. Nah, di dalam CD itu nanti akan ada 2 file. File PDF dan file Word. Ya. Lalu CD-nya itu nanti kalian kasih cover. Nah, kalau kalian covernya gimana? Nanti boleh datang ke Prodi. Jadi di covernya itu ada nama kalian, NPM kalian, baru disertakan di situ namanya apa. Draft skripsi dikasih nama. Dan judul dari skripsi kalian apa. Gitu. Jadi cover untuk CD-nya seperti itu. Lalu ada juga bukti luaran hasil penelitian. Nah, bukti luaran hasil penelitian itu apa? Adalah draft jurnal. Jadi bukan hanya SEMHAS saja mengumpulkan draft jurnal, kalian juga yang mau sidang harus menyertakan draft jurnal. Kalau draft jurnal ini adalah yang hard copy. Ya, kalau tadi draft skripsi adalah yang soft copy dalam bentuk CD, isi CD itu ada 2 file, yang Word dan PDF. Lalu untuk luarannya adalah draft jurnal, baru yang terakhir adalah cek plagiarisme Turnitin 30%. Itu tetap berlaku. Jadi kalian tetap menggunakan form terbaru.
Jadi perbedaannya, Bu, jadi keringanannya apa untuk kami, Bu? Keringanannya adalah tidak submit jurnal, hanya draft-nya saja. Itu keringanannya. Oke? Bisa dipahami ya? Sampai sini ya? Untuk verifikasi, untuk Ibu revisi nih yang kebijakan yang kemarin sudah disampaikan, ternyata yang diterima itu yang seperti itu. Jadi tetap menggunakan form terbaru. Gitu. Lalu pengumpulan terakhir kemarin diumumkan tanggal 28 Februari. Jadi pengumpulan terakhir 28 Februari itu adalah berkasnya sudah sampai Bamai dan sudah benar. Nah, jadi kita itu memajukan pengumpulan terakhir di FEB itu adalah tanggal 25 Februari. Bu, kok cepat kali, Bu? Kenapa dibuatnya maju jadi tanggal 25? Karena itu ada proses untuk pemeriksaan Bamai. Jadi 3 hari itu nanti akan diperiksa oleh Bamai. Jadi kalian masih punya waktu 3 hari ketika misalkan ada berkas kalian yang tidak lengkap. Nah, dalam 3 hari itulah akan dikasih tahu dan untuk kalian nanti perbaiki. Kalau misalkan tetap di tanggal 28, misalnya kalian menyerahkanlah tanggal 28 misalnya. Ternyata dikasihkan ke Bamai ada yang salah. Jadi dikasih tahu yang salahnya kan di tanggal 29 atau di tanggal 1 Maret. Akhirnya kalian tetap tidak lolos pembayar uang kuliah, tetap harus bayar uang kuliah karena terhitungnya itu nanti pengantaran berkasnya lengkapnya di tanggal 1 Maret. Makanya kita majukan. Jadi kalian jangan nunggu di akhir. Di tanggal 25 itu terakhir di FEB. Pengumpulan berkasnya. Sampai sini bisa paham ya? Bisa, Bu. Oke. Sambil nunggu hasil Turnitin yang tadi, kayaknya langsung mulai sesi tanya jawab aja ya Bu Tia ya? Oke, bisa Bu, karena kan juga lama prosesnya. Baik adik-adik semua, tadi Ibu Fauziah sudah menjelaskan ya dan juga mempraktikkan secara langsung bagaimana cara submit jurnal, artikel di jurnal, di rumah jurnal ya, kemudian juga memperlihatkan bagaimana caranya melakukan turnitin untuk skripsi adik-adik nanti ya. Jadi kita bisa sekali jalan aja nih dari pemaparan itu, mungkin ada dari adik-adik yang masih kurang paham atau ada yang mau tahu lebih lanjut, itu bisa mengajukan pertanyaan. Oke, ini ada Umi Khairi, ini udah dari tadi nih saya lihat nih, Umi Khairi, terus ada Gilang juga, Siska, oke, Sundari. Kita coba ke Umi Khairi dulu, silahkan Umi. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau bertanya terkait dengan, saya kan mau semhas kan Bu. Nah tadi saya lihat di di lampiran awal bahwasanya kalau misalnya nanti sebelum semhas itu ada 2 draft. Yang pertama jurnal revisi sama jurnal ACC dari doping. Nah namun tadi Ibu Fauzia ada bilang bahwasanya untuk sebelum tanggal 28 Februari yang untuk mau semhas hanya draft jurnalnya saja, tapi tanpa ada ACC doping. Apakah itu betul? Dan juga pertanyaan selanjutnya, untuk yang mau sidang, apakah maksudnya jika pengumpulan berkasnya sebelum tanggal 25 Februari yang Ibu bilang tadi, itu berarti pakai peraturan yang baru ya Bu, karena kan sebelum kemarinnya itu Ibu bilang sebelum tanggal 28 Februari kita masih pakai peraturan lama untuk yang sidang, tapi sekarang sebelum tanggal 28 Februari harus pakai peraturan yang baru kan Bu. Nah juga mungkin itu saja sih Bu pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, ini langsung dijawab dulu apa dikumpulin dulu Bu? Langsung ditanya aja ya Bu ya, biar nggak lupa. Oke, jadi next pertanyaan selanjutnya. Enggak, Bu. Kita langsung jawab aja, biar nggak lupa pertanyaannya. Oke. Kayak Umi tadi pertanyaannya ini ya, kayak lebih konfirmasi aja ya Umi ya. Jadi, lebih konfirmasi Bu. Waktu yang kemarin kan harus ada ACC pembimbing kan, untuk yang semhas, cuman ternyata itu ada keringanan lagi untuk yang semhas tidak perlu ACC pembimbing, hanya draftnya saja. Kenapa? Karena ada beberapa mahasiswa mungkin yang
tidak bisa langsung menjumpai pembimbing gitu kan, nanti ada prosesnya lagi, proses bimbingan dan lain-lain. Akhirnya diputuskan untuk sebelum tanggal 28, berarti kita rubah ya, bukan tanggal 28 ya, sebelum tanggal 25 Februari itu tidak perlu ACC pembimbing, jadi hanya draft jurnal aja untuk Semhas gitu. Oke Bu, terus satu lagi Bu, ada nggak kemungkinan untuk dikembalikan berkasnya kalau misalnya kami nih yang kayak mau Semhas mengumpulkan berkas untuk pembayaran uang seminar hasil Bu. Misalnya kami udah mengumpulkan semua berkasnya kan Bu sampai ke Bamai, ternyata ada kekurangan atau kesalahan itu ada kemungkinan dipulangkan nggak Bu untuk diperbaiki atau memang nanti bakalan lancar aja untuk pembayaran uang Semhas? Ada kemungkinan untuk dikembalikan kalau tidak lengkap. Makanya kita harus cek betul-betul nih apakah sudah lengkap atau belum. Karena nanti kan pengecekannya juga sampai 2 kali cek ya, 3 kali malah. 1 kali oleh kalian sendiri, baru nanti oleh prodi, lalu oleh fakultas. Jadi ada 3 kali cek. Ya mudah-mudahan dengan adanya 3 kali cek ini tidak ada kekeliruan gitu. Untuk jurnal kan kami kan ada satu lagi ya Bu, maaf Bu. Iya. Kan Bu, itu nanti kita ada mengumpulkan jurnal kan. Itu kan katanya tanpa ada ACC pembimbing bisa mengumpulkan jurnal untuk melengkapi berkas. Nah, misalnya Bu itu nggak ada cek plagiarisme nggak Bu untuk jurnal? Kalau atau untuk Semhas tidak. Mungkin nanti untuk sidang. Iya. Melampirkan jurnal saja ya Bu? Iya, hanya draftnya saja kalau untuk Semhas. Tapi nanti untuk kelanjutan berkas sidang kan mengumpulkan jurnal. Tapi kalau itu nanti ada cek plagiarismenya nggak Bu? Kemungkinan iya. Gitu. Sama seperti, tapi karena memang untuk yang ini ya, untuk P1 nih, untuk yang mau wisuda di P1, itu ada diberikan keringanan hanya draft jurnal saja. Tidak sampai submit. Nah, kalau misalkan jadi hanya draft jurnal saja. Jadi kemungkinan tuh tidak ada cek ya, kemungkinan besar karena kalau yang kita lihat itu hanya draft jurnal saja. Gitu. Berarti keringanan sebelum mengumpulkan iya. nggak publish jurnal sama? Iya, betul. Oke, Bu. Jadi yang diturnitin itu hanya draft skripsinya aja, kalian turnitin harus 30%. Oke, Bu. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, draftnya tetap yang terbaru ya, Umi ya? Nggak jadi pakai yang lama. Kita tetap pakai yang baru semua. Jadi keringanannya itu tadi tidak submit jurnal, oke? Satu lagi Bu, ini kan cek turnitin tadi disarankan untuk punya turnitin baru, punya turnitin. Iya, akun turnitin sendiri. Kami hanya melampirkan kalau turnitin kami segini gitu, apa harus ada dicekkan bukti gitu Bu, atau dikasih dengan bentuk hard copy? Nah jadi gini, kenapa kalian itu dibuat ini apa namanya soft copy ya kan? Ada persyaratan itu draft skripsi soft copy yang dikumpulkan dalam bentuk CD. Nah itu nanti akan ada pengecekan ulang. Nah jadi walaupun kalian cek sendiri, nanti ada kalian lampirkan tuh berapa persen, ya kan? Nanti akan ada cek ulang namanya dari si draft skripsi. Makanya jangan sampai kalian itu memberikan draft skripsi kalian yang berbeda. Jadi misalkan yang turnitin itu file A, tapi yang kalian berikan di CD itu file B, itu nggak boleh seperti itu. Karena nanti akan ada cek ulang. Dicek ulangnya di situ. Dan untuk nanti yang dilampirkan di dalam draft skripsi yang akan kalian kumpulkan ke Bamai itu adalah yang paling terakhir itu tadi Ibu tunjukin ada 39% similarity. Nah, yang itu. Jadi covernya itu aja, pokoknya ada menunjukkan berapa persen sih turnitin kalian, nah itu. Itu yang dilampirkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi maksudnya ada apa ya, cek turnitin mandiri ini sebenarnya agar kalian lebih cepat aja gitu. Ya. Jadi dalam 1 hari kalian mungkin bisa 5 kali sampai 6 kali cek turnitin gitu. Beda mungkin kalau misalkan kalian mengandalkan Bang Ardi ataupun Bang Mija, mungkin dalam 1 minggu 2 kali atau 3 kali kan lebih banyak waktu yang terbuang. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita punya akun sendiri dan kan memang murah juga gitu harganya ya. Kalau memang kalian berat bisa bertiga gitu, berdua gitu. Nanti sum-suman uangnya untuk beli itu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi, Umi? Mungkin cukup, Bu. Cukup ya, udah jelas semua ya, Umi ya? Oke, Bu. Oke. Oke, baik. Selanjutnya Siska. Silakan, Siska Marbun.
Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya mau bertanya Bu untuk publikasi jurnal. Misalnya judulnya tentang kebijakan dividen kan Bu. Berarti saya kan kemarin waktu ngajukan judul selalu diminta 5 jurnal kan Bu. Jadi kita ambil dari yang itu baru kita posting atau kita buat lagi Bu? Jurnalnya buat sendiri. Oh iya dong. Kalau misalkan kamu posting dari jurnal yang sudah terbit, itu namanya plagiarism. Jadi kamu itu, jurnal itu maksudnya adalah jurnal yang kamu buat sendiri. Jurnalnya itu dari mana Bu kami buatnya? Dari skripsi. Jadi skripsi kalian itu dijadikan jurnal. Begitu, Siska. Sama satu lagi Bu, saya udah cek Turnitin kan Bu. Tapi dia kan di nama ibu atau di nama kaprodi atau di nama dekan dia ada tanda merahnya Bu. Itu harus kita ganti apa enggak usah ya Bu? Kalau untuk cek Turnitin itu kalian ngeceknya isi skripsi kalian aja. Kayak dapusnya itu nggak perlu dimasukin. Terus pengesahan, cover, nah itu nggak perlu dimasukin. Jadi yang kalian masukin itu dari bab 1 sampai bab 5. Lampiran nggak juga kan Bu? Lampiran nggak perlu. Oke. Makasih Bu. Oke, next ada Sundari. Silakan Sundari. Baik, Bu, izin bertanya. Sebenarnya tadi kan pertanyaan saya udah ditanya sama Umi. Cuman saya mau bertanya yang soal kemarin, Bu, yang BI. Karena masih ada yang bingung buat kami. Boleh, Bu? Yang BI yang mana ya? Nah, kan semalam kan Bu Sari udah jelasin. Oh iya, BI. Jadi kalau misalkan surat keputusan setelah riset, itu harus minta dari BI kan, Bu? Nah, kami yang mau antar berkas sebelum tanggal 28, kami tetap mau minta dari BI yang langsung atau yang dari fakultas, Bu? Kalian coba dulu dari BI. Kalau ada kendalanya memang memakan waktu, kayaknya akan diberikan keringanan dari fakultas. Berarti kami bawa ke BI skripsi kami ya, Bu, ke kantor BI yang di Medan? Oh, baik, Bu. Jadi kalian datang dulu ke sana, terus kalian bilang kalau kalian melakukan penelitian, judulnya apa, terus kalian minta surat selesai riset. Nanti didengarkan kalau misalkan sekiranya di sana meminta untuk minta draft skripsi kalian yang kalian kasih. Oke? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, kembali. Oke, selanjutnya ini ada juga yang dari chat. Udah dijawab sama Bu Sucitra. Mungkin Bu Fauziah ada yang mau menambah? Ya, di chat juga ada nih satu orang. Oke, izin Bu, saya izin bertanya. Setelah selesai melakukan ujian hijau, di mana syarat untuk Turnitin itu masih, kalau yang sudah selesai itu nggak perlu lagi. Udah ya? Oke, udah dijawab Sucitra. Untuk sebelum tanggal 20 dibawa aja hasil 50 itu ke pengajuan berkas. Dinda Lili ini sudah sidang. Sudah sidang. Nah, jadi untuk Dinda yang sudah sidang itu tidak ini ya. Ini kan hanya pengajuan sidang, pengajuan sempro semhas sidang. Berarti tidak ada kebijakan untuk setelah sidang. Jadi ya memang mengikuti yang lama kalau sudah sidang. Oke, next ada dari Roro Marina. Silahkan Roro. Terima kasih Bu, saya mau bertanya Bu. Ini kan saya penelitiannya di OJK Bu, apakah saya harus minta surat riset dari OJK atau dari akademik ya Bu? Kemudian satu lagi Bu, ini yang saya juga mau mengajukan syarat semhas yang harus dibikin draft jurnal dan draft skripsi atau draft jurnal saja ya Bu. Kamu mau semhas? Kalau semhas itu hanya draft jurnal saja. Nanti kan di situ ada namanya ringkasan, yang ringkasan itu isinya pendahuluan aja sama daftar. Jadi yang kamu lampirkan nanti adalah draft jurnal, lalu ringkasan dari skripsi, yaitu pendahuluan dan daftar. Yang masalah surat risetnya Bu, gimana? Iya, kamu minta langsung dari OJK. Kalau seandainya memang ada kendala-kendala, nanti didiskusikan aja ke Prodi. Nanti akan diberikan solusi ya, Roro. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya.
Oke, selanjutnya ini ada dari Umi juga sepertinya ini perihal minta surat ke BEI. Nah, Tadi udah terjawab ya, Bu? udah ya. Udah. Cindy Aulia perihal berkas sidang. Boleh dibacakan aja, Bu? Ya. Oke. Dari Cindy Aulia, untuk berkas sidang kemarin sebelum tanggal 28 hanya perlu penelitian. Tapi Bu Fauziah bilang untuk pakai jurnal hard copy. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, jadi kan tadi Ibu bilang judulnya adalah merevisi yang kemarin sudah disampaikan. Berarti yang benar itu yang hari ini. Ya, berarti kesimpulannya adalah draft skripsi CD dalam bentuk CD diberi isinya ada yang file Word dan file PDF. Terus draft jurnalnya juga. Terus Turnitin 30%. Jadi ternyata ini sudah berlaku keringanannya, jadi cuma satu aja itu tadi, tidak submit jurnal. Tuh. Cindy. Oke, selanjutnya ada Maharani. Silakan Maharani. Bu, izin saya mau bertanya. Kan saya mengajukan untuk berkas Samhas. Nah, di file nomor 9 itu katanya ada dokumen laporan hasil penelitian di mana terdiri dari cover atau judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Yang mau saya tanyakan, itu lembar pengesahannya kami tetap Bu, lampirkan. Soalnya itu kan ada tanda tangan Pak Dekan juga, Bu. Terima kasih, Bu. Tetap dilampirkan, tapi kosong aja, tidak usah ada tanda tangan depannya. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, baik. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Progres tadi gimana, Bu, yang Turnitin? Udah error kayaknya, Bu. Karena sekaligus, karena sekaligus sama Zoom kan. Jadi nggak bisa, nggak support. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Adik-adik sekalian. Oh, ini ada lagi dari minta bantu. Citra, boleh minta bantu cepat. Silakan Elperina. Baik, Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya Elperina Purba. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai penulisan draft jurnal. Itu penulisannya, ukuran hurufnya sesuai yang ditemplate apa gimana, Bu? Gimana? Penulisan draft jurnal untuk Semhas, Bu, penulisannya sesuai dengan yang ditemplate apa ada peraturan yang lain? Kalau untuk Semhas, itu sesuai template yang sudah diberikan oleh masing-masing IT support yang ada di Siprodi ya. Nah, itu sesuaikan. Terima kasih, Bu. Hanya saja itu kan nanti ada header-nya tuh, judulnya jurnal apa, terus available, bla bla bla, itu di-delete. Jadi kalian nanti hanya dari judul aja mulainya. Baik, Bu, makasih. Iya. Baik, adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang masih kurang paham mungkin? Perihal jurnal ya. Tadi kan Bu Fauziah juga membagikan daftar rumah-rumah jurnal, mana yang berbayar, mana yang gratis ya. Oke, ada lagi? Kayaknya udah paham semua ya. Iya. Ada lagi adik-adik? Oh, ini ada dari Dinda Rahmita. Izin bertanya, Bu. Dia baru bergabung di Zoom nih, Bu Fauziah. Perihal berkas Sempro kemarin sudah diajukan di Januari dan dikembalikan oleh akademik ke saya di hari Sabtu. Lalu jika sudah dilengkapi kembali, itu langsung diserahkan kembali ke akademik dan menunggu beberapa lama lagi untuk SK Sempronya keluar. Kalau SK Sempro kan kemarin sudah dijelaskan sama Bu India ya, 7 hari waktunya. 7 hari dari ketika kalian memberikan berkas itu ke akademik. Terhitungnya dari situ.
Berarti kalau kamu semalam itu hari Senin, berarti Senin depan udah keluar SK-nya kalau berkas kamu itu sudah benar atau sudah lengkap. Adik-adik, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk tidak membingungkan adik-adik untuk ke depannya, ya. Jangan nanti setelah sosialisasi terus sudah diberi kesempatan bertanya, tapi nanti ujung-ujungnya bertanya lagi, cari lagi di prodi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanya sepuas-puasnya di sini. Ini ada yang mau bertanya ya, siapa nih? Sri Rahayu, Pasha Fadila, ada orangnya bisa langsung di ini aja di, oh ya, Cindy Aulia, silahkan Cindy Aulia. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ingin bertanya, jadi untuk yang di burning ke CD itu file skripsi, jurnal, sama Turnitin 30% itu ya, Bu? Yang di CD itu hanya draft skripsi aja. Draft skripsinya itu ada satu file Word, satu lagi ada file ini apa namanya PDF-nya. Kalau untuk draft jurnal itu hard copy di print, ya. Dan untuk Turnitin juga itu di print. Oke? Berarti itu nanti diletakkan di map ya, Bu? Iya betul. Oke, makasih Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Siapa duluan? Dedi duluan ya? Siapa yang bertanya? Dedi. Ini ada Dedi Siregar, silakan Dedi. Baik Bu, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Bu, kan saya kemarin sudah mengajukan berkas untuk SEMAS Bu, dan sudah keluar juga SK-nya. Dan dalam minggu ini saya akan mengikuti seminar Bu. Apakah saya akan menambah lagi berkas-berkas yang kurang Bu, atau tidak usah Bu? Karena kamu memang SK-nya udah keluar dari rumah, berarti nanti kamu mengikutinya pas sidang aja. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ini di grup chat juga ada Devi Hairunisa, perihal judul yang sudah di ACC di Prodi, tetapi di KPA di Prodi, tapi di KPA belum di ACC sampai sekarang. Nah, itu arahannya bagaimana Bu? KPA, maksudnya di KPA gimana ya? Maksudnya di KPA tuh gimana ya? Mana anak ini mahasiswa? Oh, jadi maksudnya anaknya mungkin udah ke prodi ini ya. Prodi sudah ACC, tapi di prodi tuh belum ter-ACC gitu. GPA-nya belum ter-ACC, jadi belum bisa apa namanya? Belum bisa submit judulnya di prodi ya? Iya, katanya begitu. Mahasiswanya namanya siapa? Devi Hairunisa. Devinya ada? Mana Devi? Ada di sini. Devi. Izin Bu, kan kemarin saya sudah ke prodi. Jadinya dibilang dengan Ibu Suci tunggu beberapa hari, tapi sampai sekarang saya belum dapat ACC di KPA, Bu. Oh, oke. Berarti nanti coba kamu hubungi Bang Ardi untuk Bang, saya sudah ACC judul oleh Bu Citra, tapi KPA-nya belum Abang accept gitu di prodi. Gitu. Coba diingatkan kembali di follow ke Bang Ardi, karena untuk yang validasi KPA itu Bang Ardi. Izin Bu, semalam saya juga sudah mengabarin Bang Ardi Bu, tetapi Bang Ardi juga membilangkan ke prodi gitu Bu. Oke, nanti Ibu bilangkan ya. Oke, Devi. Baik, terima kasih Bu. Oke, Devi nanti kirimin nama Devi dan NPM aja ke Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Ezrania di chat. Perihal tentang akun Turnitin. Di situ kan ada juga yang tidak terjamin. Apakah bisa direkomendasikan tokohnya Bu agar lebih mudah? Maksudnya terjamin gimana ya? Saya nggak paham pertanyaannya Bu Tia.
Kayaknya sih kan tadi Ibu dibeli di Shopee ya, mana tahu nanti ada yang enggak apa maksudnya yang enggak pakai abal-abal gitu. Jadi bisa direkomendasikan tempat tempat Ibu beli. Di Shopee itu mungkin. Linknya ya Ibu kirim ya. Dia ini aman kok. Mungkin pertanyaan lain ya biar. Yang lain ini ada dari oh ya ini ada yang langsung Yesi. Oke, silahkan Yesi dulu, Yesi Trianggreni. Izin bertanya Bu mengenai format jurnal. Tadi kan sempat saya dengar bahwasannya format jurnal itu ada di si prodi kan Bu. Saya prodi manajemen Bu. Jadi tadi saya udah cek di si prodi belum ada Bu format jurnalnya Bu. Oh, coba nanti di follow up kembali. Iya ya Bu, Bang Ijin. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Nanti di follow up ya Yus ya. Oke, next ada di chat Riko Permadi. Izin bertanya Bu, saya kebetulan sudah melaksanakan sidang pada tanggal 23 Desember 2022. Apakah saya harus memenuhi prosedur yang baru atau mengikuti yang sudah lama saja? Kalau Riko karena sudah sidang, paling nanti aja waktu mau persyaratan wisuda, itu perlu juga nanti cek Turnitinnya sampai 30%, sama seperti Bunda. Ya. Oke, Riko. Dan satu lagi untuk bimbingan Lux itu dengan prodi ya, Riko ya. Oke, next ada Elika Indah dari prodi akuntansi. Izin bertanya Bu, mengenai cover CD untuk draft skripsi itu formatnya nanti bagaimana ya Bu? Untuk cover di CD-nya. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa ke prodi, tapi ini contoh kelihatan. Nah, aduh, nggak kelihatan. Nah, ini contohnya. Ada foto kalian. Ada foto. Di sini judul, ya, logo UMA. Lalu nanti di sini ada bacaannya skripsi. Oh, enggak jelas. Nah, pokoknya untuk lebih jelasnya kalian datang ke prodi nanti lebih jelasin, ya. Oke, next ada lagi dari Desi Puspita. Izin bertanya Bu, kalau di CD burningnya tadi ada Bu Hobjah bilang kalau ada cover. Oh, ini covernya udah ditunjukin ya. Maksudnya tuh covernya itu tuh ini nih. Jadi nggak CD kosong, dikasih gini, ada foto kalian, ada logo UMA, baru ada judul skripsinya, ada skripsinya, baru ada di sini program studi apa, misalnya program studi akuntansi, program studi manajemen, seperti ini maksudnya covernya itu. Cover CD. Nah, jadi untuk lebih jelas cover CD-nya bisa nanti langsung kunjungi prodi masing-masing ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Ada yang masih kurang jelas mungkin? Bu, saya izin tanya Bu. Oke, silakan. Bu, kan saya lihat saya kan mau sidang ini. Untuk formulir sidang meja hijau itu kan ada 2 map Bu. Jadi yang terbaru hanya 1 map aja Bu. Iya, 1 map aja. Berwarna kuning ya Bu? Iya, betul. Terus Bu, yang poin 18 sampai 20 itu kan formulir untuk nilai dosen Bu. Itu gimana ya? Formulir nilai dosen. Bentar ya, cek dulu ya. Untuk sidang ya. Fotokopi nilai dosen ujian mata kuliah semester ganjil dan genap. Kamu itu dari yang lama atau yang baru? Yang lama Bu. Nah, jadi bukanya adalah format yang baru. Oh, berarti nggak ada lagi ya Bu? Iya. Oh, baik Bu. Jadi buka Kasih ya Bu. format yang baru. Oke. Ada lagi yang lain?
Ada ini untuk pertanyaan Yusi Trianggraini tadi ya, ini akan dijawab oleh Bu Nindya ya. Ya silakan Bu Nindya. Oke Yusi. Jadi kalau untuk yang manajemen, untuk yang kayak template jurnal tadi itu bisa di-download di websitenya manajemen ya, di arsipnya. Kalau nanti bakalan ada juga di Siprodi. Jadi untuk sementara ini sekarang bisa di-download di websitenya manajemen.uma.ac.id di arsip. Pilih arsip, nanti ada di situ template jurnal. Oke ya, Yusi ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Masih ada? Untuk akun link Turnitin-nya udah Ibu share di chat ya. Oke, silakan di-capture dulu sebelum nanti hilang. Ya, ada lagi adik-adik yang masih perlu dijelaskan. Tadi ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya. Nah, kami harap pertanyaan dari teman-teman yang tadi itu sudah mewakili jumlah partisipan yang tadinya 200, sekarang udah 197 ya. Oke, ada lagi adik-adik? Bu Fauzia, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup Bu, sepertinya sudah. Oh, cukup. Tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup. Tapi kita mungkin ada dokumentasi dulu ya Bu. Oh ya, oke. Kita foto bersama dulu. Ini ada 8 slide ya adik-adik ya. Oke, bisa di on cam dulu. Nah, kalau foto on cam, tapi kalau dengar materi enggak, close cam semua. Oke, ini ada 8 slide ya. Jadi di slide pertama. Oke, ready ya. 1, 2, 3. Oke, ini slide kedua. Sebentar. Oke, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Next slide keempat. Agak bersabar ya, nih lumayan banyak juga slide. Oke, selanjutnya slide kelima. Slide kelima, ini open cam semua ya, biar kelihatan wajah-wajah cantiknya anak manajemen sama akuntansi. Oke, next slide ke-6. Slide ke-7. Dan slide terakhir, 8. Oke. Jadi udah clear semua ya adik-adik? Nggak ada lagi nih yang mau ditanyakan? Saya mau dengar suaranya nih, udah paham prosedurnya semuanya? Paham Ibu. Paham Bu. Baik, saya tutup. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan ini kan berlangsung dari kemarin ya, Senin dan Selasa. Nah, kami harap apa yang sudah kami sosialisasikan selama 2 hari ini bisa memudahkan adik-adik untuk kedepannya ya, dalam prosedur Sempro, Semhas, dan juga sidang, serta syarat-syarat penyerahan skripsinya. Oke, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bu. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.